Oke, ready? 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 Yuk, kita mulai. Halo Kak Awan. Halo. Wah, ini juara Putri Indonesia nih. Alhamdulillah second runner up Second Putri runner up Indonesia ya. Jawa Timur. Nah, ini kan mungkin ada teman-teman yang belum tahu nih. Bisa diperkenalkan diri dulu mungkin ke teman-teman yang lainnya. Oke, kenalin nama aku Adelia Ayuanda. Aku itu punya 3 nama panggilan. Oke, seru ini. Panggilan yang pertama itu Awan, Awan. itu panggilan teman-teman. Iya. Yang kedua itu Wanda, itu panggilan dari lahir Oke, di keluarga. Terus yang ketiga itu Adelia. Adelia. Adelia ini karena ikut Putri Indonesia Jawa Timur kemarin baru dipanggil Adelia. Kayak gitu. Terus dua nama itu yang ngasih nama siapa kok kurang ajar nama orang? Teman-teman, benernya tuh waktu itu yang Awan itu ada ceritanya sih. Waktu ospek di kampus, satu gugus itu namanya Adelia. Oke. Terus waktu aku ditanyain namanya siapa, Wanda. Jeneng kok Deso dikituin. Jangan Wanda dong, yang bagus. Apa ya? Terus mereka berunding tiba-tiba ngasih nama Awan. Ayu Wanda disingkat jadi Awan. Cocok nih Awan, sekalian kamu kan tinggi. Wes pakai nama itu ay. Jadi semenjak awal masuk kampus sampai sekarang dipanggil Awan. Awan Awan. tanpa G. Tambah G. Ya, Awang dong. Awang kamu siapa? Oke. Bukan. Nah, terus ikut motivasinya ikut Putri Indonesia Jawa Timur apa? Yang pertama tentunya dukungan keluarga sama teman-teman terdekat. Terus tentunya buat ngupgrade diri. Oke. Terus ngembangin kemampuan sama skill. Terus aku ngerasa di Putri Indonesia Jawa Timur adalah platform yang cocok buat ngembangin aksi sosial atau platform yang cocok buat ngembangin advokasi yang udah aku jalanin sih kayak gitu. Kenapa kok bisa kayak gitu? Maksudnya Anda ini punya pikiran bahwa Putri Indonesia Jawa Timur ini tempat yang cocok. Karena Putri Indonesia Jawa Timur relasinya banyak tentunya. Oke. Banyak banget. Jadi aku lihat dari beberapa case Putri Indonesia Jawa Timur yang sebelum-sebelumnya mereka itu kayak sukses membawa aksi sosial mereka sampai ke mancanegara. Oh iya, serius? Contohnya ada Putri Ayuma. Iya, Itu dia bawa senyum desa sampai ke internasional kayak gitu. Oh. Terus mungkin persiapan untuk mengikuti Putri Indonesia Jawa Timur ini berat nggak sih sebenarnya persiapannya? Sebenarnya berat, tapi alhamdulillah ada teman-teman yang membantu. Syukurlah ya, masih Syukur. dikelilingin orang-orang baik. Orang-orang baik. Persiapannya apa aja kalau betul? Persiapannya yang pertama belajar tentang advokasi itu tadi itu perlu banget. Terus yang kedua tentang public speaking, tentang bahasa Inggris, tentang kesehatan tubuh. Pokoknya badan lu harus fit. Kan nggak mungkin jadi role model tapi nggak bisa jaga penampilan. Iya gitu. sih, bener juga ya. Belajar catwalk juga kayak gitu. Terus habis itu pasti kan iya mungkin ini sudah pengalaman beberapa kali, tapi kan pasti ada aja lah perasaan nervous dan segala macamnya. Nah, mungkin bisa di-share juga ke teman-teman apa sih gimana sih caranya buat nanggulangi rasa nervous itu? Oke, nervous itu menurut aku wajar ya, apalagi di atas panggung. Dan buat orang-orang yang sebelumnya belum pernah ke atas panggung tapi tiba-tiba disuruh berdiri dan pegang mic di atas panggung. Kalau aku sih cara ngatasinnya dengan pertama mijet tangan. Oke. Jadi kayak ngasih tekanan dikit itu menurut aku bisa ngurangi rasa nervous. Oh iya? Terus tarik nafas, kayak nahan nafas gitu, terus dikeluarin pelan-pelan dari mulut. Kalau nggak gitu sebelum naik panggung banyak minum air putih. Itu bisa kurang. Kalau di aku sih worth Worth it. it. Berarti beda orang, beda case Beda case kayaknya. Terus pernah nggak sih ngerasa insecure dengan finalis-finalis lain? Pasti pernah. Insecure-nya kayak gimana? Insecure-nya kayak aku kan tipikal orang yang kalau udah belajar di rumah ketika sudah menghadapi kompetisi itu ya udah apa yang udah aku pelajari sudah komplit, tinggal aku presentasi. Jadi di tempat aku nggak mungkin kayak belajar lagi. Iyalah, karena aku merasa kayak buang-buang waktu terus nanti bakal bikin pikiranku blank. Itu yang sering terjadi. Kalau semakin aku belajar di tempat bikin aku blank. Ketika aku melihat teman-teman aku belajar yang memiliki ambisi yang sangat tinggi, itu bikin aku kayak, wih orang ini semangatnya tinggi banget ya. Kayak akhirnya ngebandingin, ih si A kok gini, si B kayak gini gitu. Tapi caraku buat ngatasin itu sih akhirnya aku mikir kalau aku ngebandingin orang nggak ada untungnya. Iya benar juga sih. Akhirnya mending fokus ke diri sendiri kan. Iya, fokus bener. Ngapain kayak entah itu ngedance koreo, ngapalin koreo kan itu kan lebih asik gitu kan daripada kayak belajar kayak gitu.
toh ya ngurusin orang lain juga nggak memperbaikin Iya benar. kita sendiri ya nggak sih? Nggak ada untungnya juga. Malah ngerugiin. Mic-nya bisa lebih dekat. Oke. Nah, tadi kan sempat bahas masalah aksi sosial nih ya kan, dari beberapa finalis yang terdahulu. Nah, untuk Anda ini apa yang dibawa? Kalau aksi sosial aku atau advokasi ya Yeah, kalau di Indonesia itu tentang aku mengkampanyekan hashtag berbeda bisa sama. Itu apa itu? Hashtag berbeda bisa sama ini adalah sebuah wadah atau komunitas untuk teman-teman yang memiliki hambatan komunikasi, entah itu tunarungu maupun tunawicara, buat mereka ngembangin minat dalam hal apapun sih, kayak gitu. Oke. Jadi karena di Gresik sendiri tempat tinggal aku itu belum ada komunitas yang mewadahi mereka. Oh, belum ada. Dan kebetulan tetangga aku itu adalah orang yang memiliki hambatan komunikasi. Dan aku tuh sering melihat mereka tuh kumpul-kumpul tapi nggak ngapa-ngapain, malah main game. Nah dari situ aku kayak mikir kan, kenapa nggak dibikin komunitas aja buat mereka lebih lebih bisa memberikan kreasi atau menghasilkan kreativitas yang lain yang bisa berdampak buat orang lain kayak gitu. Akhirnya aku mikir, bikin komunitas aja deh buat mereka kayak gitu. Dan itu sudah jalan? Sudah jalan, alhamdulillah. Sebenarnya gini, sebenarnya ada nggak sih dari pemerintah untuk itu? Yeah. Ada atau belum? Kalau sejauh ini sih yang mewadahi para disabilitas ini. Kalau di Gresik selama ini sih belum terlihat juga. Belum terlihat juga. Cuman mungkin kalau untuk donasi-donasi buat mereka mungkin ada. Kayak lebih ke mohon maaf teman-teman disabilitas yang mungkin pakai kursi roda kayak gitu-gitu mungkin ada dari pemerintah kayak gitu. Oh, tapi untuk menaungi itu belum ada ya. Iya. Oke. Dan rencana ke depan nih, ke depan untuk mewujudkan itu semua apa? Rencana ke depan sih mau ngedatangin teman-teman entah itu influencer, entah itu mereka yang punya usaha entah fotografi, entah pengrajin batik, entah pengrajin membuat tas. Aku akan datangin mereka buat sharing, ngajarin mereka bagaimana cara entah itu membuat batik. Jadi mereka ntar di rumah punya kegiatan. Jadi karena selama ini mereka tuh merasa aku nggak percaya diri karena karena orang-orang di luar sana bisa ngomong aku nggak, orang-orang bisa dengar aku nggak, jadi mereka lebih menutup diri untuk di rumah nggak ngapa-ngapain, insecure itu tadi. Sudah pernah ada banyak influencer yang kalau untuk itu alhamdulillah respon masyarakat sih bagus. Alhamdulillah ada salah satu brand lokal atau brand di Gresik itu yang ngontak aku tentunya buat ngajak mereka kolaborasi foto katalog baju. Oh iya? Foto katalog baju. Dan hasilnya keren? Kalau untuk hasilnya belum, masih proses. Oh masih proses? Ya. Tapi mereka udah bener-bener, aku maunya anak-anak yang ini. Kalau bisa orang-orang yang pakai kursi roda, kayak gitu-gitu. Alhamdulillah responnya baik-baik. Itu sudah mulai dari kapan? Kalau advokasi aku itu masih hitungannya masih baru. Tapi untungnya itu masyarakat itu benar-benar ngasih respon yang positif. Jadi kayak semakin semangat aja buat ngumpulin teman-teman yang mau gabung di komunitas itu, maupun teman tunawicara tunarungu ataupun teman seperti pada umumnya kayak saya kayak gini. Banyak nggak sih komunitas disabilitas di sana? Kalau komunitas belum ada. Belum ada. Jadi gini, berarti di Gresik di tempat Anda ini belum ada komunitas yang benar-benar menaungi kaum disabilitas ini. Ya, belum ada. Dan Anda ini termasuk yang mau mengawali itu semua. Iya, makanya aku bilang di awal kayak aku bisa dibilang orang pertama yang mau bikin komunitas buat mereka teman-teman hambatan komunikasi gitu. Anda ini yang mau ngasih wadah buat mereka. Iya. Kenapa kok sampai sepedulinya dengan orang-orang yang punya kekurangan? Oke. Yang pertama tadi kan karena tetangga aku sendiri ya, aku lihatnya mereka nggak ngapa-ngapain kan, kasihan kayak gitu kan. Terus yang kedua, orang-orang itu kan banyak mikir orang-orang kalau yang mohon maaf memiliki hambatan komunikasi sama dengar nggak bisa ngapa-ngapain loh. Kayak sering diremehin kan. Banyak orang yang memiliki stigma kayak gitu. Iya benar. Hanya aku mikir stigma itu harus dihancurkan deh kayaknya. Benernya mereka ini bisa. Cuma mereka nggak ada yang ngajak.
kayak nggak ada yang ngerangkul. Malah ketika aku nyamperin mereka tuh seneng banget loh benernya. Oh ya? Seneng banget, kayak entah itu cuman main TikTok, ajak mereka ngobrol tuh mereka seneng banget. Apalagi diajak kayak bikin kerajinan dan lain-lain tuh mereka seneng banget. Mereka sudah merasa kayak diapresiasi kan ya? Iya, ya? malah kayak nagih kayak, Kak kapan kesini lagi, Kak kapan kumpul lagi, kayak gitu. Oh iya? Iya. Rentang umurnya? Kalau sejauh ini sih masih yang baru gabung masih dari SMP sampai SMA sih. SMP masih sampai SMA. Ya pasti juga beban mental juga ya. Maksudnya mereka begini. Mereka tidak memilih untuk hidup seperti itu. Iya, ya kan? Benar. Tapi takdir berkata lain. Iya kan? Mereka juga pasti punya ya sedikit mental untuk betul. Ya kenapa sih yang lain kayak gini aku enggak gitu loh ya kan. Dan sosok seperti Anda ini yang benar-benar dibutuhkan oleh mereka ya. Iya, kalau bukan kita siapa lagi gitu ya kan? Iya sih. Bener juga sih, kalau bukan orang-orang seperti Anda ini siapa lagi yang mau peduli dengan mereka. Iya, betul. Sedangkan mereka tuh cuma butuh sedikit perhatian dan betul. Oke, dirangkul lah ya setidaknya ya enggak ya? Iya, dirangkul. Ya mulia sekali ya. Ya semoga kedepannya untuk tujuan mulia Anda benar-benar bisa tercapai. Amin. Dan mungkin buat teman-teman di Gresik dan sekitarnya yang mau membantu kegiatan Mbak Awan bisa nanti langsung dikontak ya. Luar Gresik juga boleh kok. Oh iya. luar Gresik juga boleh. Nah terus kan Mbak Awan ini dikenal kayak gimana ya? Cewek yang tomboy ya kan. Nah, terus ketika orang-orang terdekat tahu Anda ini ikut Putri Indonesia, gimana responnya? Apa enggak? Kaget. Kamu siapa? Iya benar-benar. Apalagi di teman-teman terdekat ya. Kayak, Wan ngapain sih kayak gitu. Ngapain sih? Udahlah, nggak usah kayak gitu kan. Karena mereka kayak nggak percaya kan yang sebelumnya kayak gini, yang tomboy tiba-tiba jadi putri kayak gitu kan. Iya, aku juga nggak bisa bayangin juga sih. Iya sih. Terus mereka kayak, aduh ngapain sih Wan? Tapi ketika alhamdulillah dapat gelar, kayak mereka, wih ternyata bisa ya kayak gitu. Akhirnya mereka kayak lebih ke ngapresiasi. Awalnya kayak ngolok-ngolokin gitu. Akhirnya ketika bisa ngebuktiin olokan mereka, ya mereka diem dan ngapresiasi itu. Ya namanya netizen ya, kalau belum ada buktinya pasti ngedownin dulu. Iya betul. Nah, terus selama ini sampai di titik ini dapat support dari siapa aja? Dari orang tua tentunya. Dari orang tua, dari teman-teman terdekat, terus tentunya ada teman atau sahabat yang aku bilang tadi mau bantu dari awal, entah itu belajar mulai public speaking, dari catwalk, apapun persiapan yang aku butuhin, teman aku selalu ada kayak gitu. Bersyukur gak sih punya circle yang sehat kayak gitu? Bersyukur banget. Iya gak sih? Bersyukur banget. Padahal di zaman sekarang untuk cari circle yang benar-benar sehat, ibaratnya support system, itu susahnya. Betul. Orang sekarang kan percaya aja susah. Iya bener-bener. Iya bener sih. Iya. Kalau kita ngomongin kepercayaan mahal. Iya. Kepercayaan di zaman sekarang itu mahal banget. Jadi mungkin ketika sudah punya support system yang bagus, teman-teman yang bagus, ya saling menjaga aja sih ya. Dijaga dengan baik. Nah, yang terakhir. Mungkin ada pesan-pesan terakhir buat teman-teman yang di sana biar termotivasi lebih nih, biar bisa jadi Mbak Awan selanjutnya. Oke, buat teman-teman di luar sana, jangan takut ngambil langkah, jangan takut kalau kata kakak Yapi atau Putri Jawa Timur itu pernah bilang kayak gini, kegagalan itu adalah sebuah kunci kesuksesan. Jadi ketika kamu gagal di titik ini, jangan nyerah, coba lagi, karena kegagalan itu adalah proses buat kamu menuju kesuksesan yang sebenarnya, kayak gitu. Iya, dan keberhasilan yang sesungguhnya adalah melawan rasa takut pada diri sendiri. Iya sih, iya bener. Iya kan? Iya bener. Ibaratnya gini sih, pedang, aku ibaratnya pedang bisa motong apapun itu, tapi kan proses pembuatannya harus ditempa berkali-kali, ditempa, dimasukin air, ditempa lagi, dimasukin air sampai dia bener-bener buat motong apapun bisa kan? Proses, bener.
ngomongin proses, banyak anak-anak zaman sekarang yang tidak bisa menghargai sebuah proses. Iya kan? Iya nggak sih? Sedih ya sih Iya, dengarnya. iya. Mereka maunya instan, mau kayak instan. Bahkan aku kalau inget ini lucu. Mau sukses, iya kan? Tapi nggak mau kerja keras. Waduh, iya kan? susah itu. Ya mungkin tidurnya terlalu miring. Turunmu terlalu miring, bro. Iya, oke. Iya gak sih? Ya makanya ketika Anda pengen sukses, ya harus dibarengi dengan kerja keras. Bener gak sih? Betul, dan usaha dan doa tentunya. Iya, bener. Apalagi restu orang tua itu penting banget ya. Penting banget. Nah, oke. Nah, buat teman-teman di sana yang mungkin pengen jadi Mbak Awan selanjutnya. Jangan lupa untuk bermimpilah setinggi langit, oke? Tapi harus dibarengi dengan kerja keras. Betul sekali. Terima kasih Mbak Awan atas waktunya. Sama-sama, terima kasih juga. Semoga kita bisa berjumpa di kesempatan yang lain. Siap. Oke, terima kasih. Sama-sama.